وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan membahas kita dan kajian kita, pembacaan kita sifat salat Nabi SAW karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Nasir bin Albani, yang dimana pada kesempatan tadi kita sudah membahas tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu wajib bagi siapa? Imam dan orang yang sholat sendirian. Imam dan orang yang sholat sendirian wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Sedangkan untuk makmum, jika sholatnya tersebut jahriyah atau sholatul jahr, terdengar bacaan imam, apa sikap kita ketika menjadi makmum yang mendengar bacaan imam tersebut? Diam untuk mendengar, menyimak dan memperhatikan bacaan imam. Dan bacaan Al-Fatihah kita sudah diwakili oleh imam. Qiraatul imam lahu qiraah. Adapun salat sir, salat yang dimana tidak terdengar bacaan imam, zuhur, asar, 1 rakaat yang terakhir maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya, maka dikembalikan kepada hadis umum, hadis Ubadah bin Samit dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasannya kita wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Tetapi ingat, ulama sepakat jika imam sudah berubah posisi, yang tadinya berdiri kemudian rukuk, kita sebagai makmum wajib untuk ikut imam untuk rukuk juga, meskipun kita belum selesai membaca Al-Fatihah. Bahkan atau mungkin kita belum sempat untuk membaca Al-Fatihah, kita datang ke masjid ini. Datang ke masjid ini tahu-tahu imam sudah takbir untuk melakukan rukuk. Kita ikutkan dengan imam? Ikut dengan imam. Terhitung ke 1 rakaat? Terhitung 1 rakaat, meskipun tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena patokan barometer ukuran terhitungnya paling terakhir kita mendapatkan 1 rakaat dari imam kapan? Ruku. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa man adraka rak'atan faqad adraka as-shalah. Barang siapa yang mendapatkan rukunya imam, berarti dia mendapatkan salatnya imam, terhitung 1 rakaat. Jadi sekali lagi, imam sudah merubah posisi dari berdiri ke ruku. Kita sebagai makmum, meskipun kita belum selesai membaca Al-Fatihah di salat sir itu, maka wajib untuk ikut imam. Dikembalikan kepada hadis umum, hadis dari Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam tersebut untuk diikuti. Salah satunya idza raka'a farka'u. Apabila imam telah ruku, maka kita wajib untuk ikut imam melakukan ruku juga. Nah, kemudian setelah membaca Al-Fatihah, kita tersebut membaca amin. Untuk amin itu disyariatkan untuk siapa? Untuk imam, untuk orang yang salat sendirian, ataupun makmum, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Atau perempuan juga mengucapkan amin. Kata Nabi SAW,
dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qala al-imam ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila imam telah selesai membaca Al-Fatihahnya, surah Al-Fatihah ini selesai dengan ditandai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka apa kata Rasul? Faqulu amin. Wahai para makmum, ucapkanlah amin. Kenapa ya Rasulullah? Fa innal malaikata taqulu amin. Karena para malaikat juga mengucapkan amin. Fa in wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang aminnya tersebut bersamaan, berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah juga, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Al-Imam Ad-Darimi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza amana al-imam fa'aminu, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila imam mengucapkan amin, artinya imam mengucapkan amin, wahai para makmum, baik laki-laki ataupun perempuan juga mengucapkan amin. Jika aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, dipastikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas disyariatkan kita mengucapkan amin tentang masalah ibadah salat, dan para ulama sepakat tentang masalah yang demikian. Cuma orang-orang yang membenci sunnah saja yang tidak mengucapkan amin. Siapa mereka? Orang Syiah. Orang Syiah sesat lagi menyesatkan. Besok dan lusa kita berpuasa, Tasu'a dan Asyura, ya kan? Penghapus dosa 1 tahun. Subhanallah, tanggal 10-nya hari Jumat itu Asyura. Semua golongan, baik Muslim, Nasrani, Yahudi, berpuasa. Yang tidak berpuasa siapa? Orang Syiah. Bahkan menganggap kita berpuasa tanggal 9 dan 10 ini sebagai bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal penghapus dosa. Yang dilakukan oleh mereka sebaliknya, tidak berpuasa sekaligus apa? Menyakiti diri, melukai diri, memukul-mukul pipi, menghancurkan tubuh. Syiah. Tidak ada agama yang menyuruh untuk menyakiti diri. Tidak ada agama yang menyuruh untuk melukai diri. Tidak ada. Kecuali aliran sesat lagi menyesatkan ini, itu Syiah Rafidhah. Hati-hati. Ya, orang Syiah ketika sholat membaca Al-Fatihah tapi tidak mengucapkan amin. Padahal fadilah yang kedua di dalam pengucapan amin kita tersebut, kata Rasulullah, faqulu amin yujibukumullah. Kalau kalian mengucapkan amin, doa yang kalian minta pada saat membaca surah Al-Fatihah tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam surah Al-Fatihah tersebut kita membaca doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, antarkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, yaitu di atas Quran, di atas sunnah, di atas Islam ini. Siratal mustaqim itu apa? Islam. Islam yang terbangun di atas Quran dan sunnah. Antarkan kami ya Allah kepada Islam yang sesungguhnya, yang berpondasikan Quran dan sunnah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat ya Allah, yang engkau sebutkan ya Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Yaitu jalannya siapa? Yang pertama
al-anbiya, nabiyyin, jalannya para nabi. Ya Allah, antarkanlah aku berjalan di atas jalannya para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, antarkanlah aku di jalan yang lurus, yang dimana itu dijalani oleh as-siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan. Keimanannya itu benar, diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami bersama mereka-mereka itu as-siddiqin wasyuhada, golongan yang ketiga. Ya Allah, antarkanlah kami ke jalan yang lurus yang dijalani oleh para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan ya Allah, antarkanlah kami ya Allah di jalan yang lurus, Islam yang sesungguhnya, Islam yang sebenarnya, yaitu as-salihin, yang dijalani oleh orang-orang yang saleh. Itu doanya kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, kami mohon, kami minta, jangan antarkan kami ke jalan orang-orang yang Engkau murkai, yang Engkau benci dengan mereka. Siapa al-maghdubi 'alaihim? Yahudi. Kenapa Allah benci dengan Yahudi? Kenapa Allah marah dengan Yahudi? Kenapa Allah tidak suka dengan Yahudi? Karena mereka tahu ilmu, tapi sayang tidak mengamalkan ilmunya. Mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu siapa Rasul, lahirnya, munculnya, kapan menjadi Nabi, tahu Nabi Muhammad itu datang dari Allah, membawa risalah Allah, tapi mereka tersebut tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Bahkan mengenalnya Yahudi, Bani Israel terhadap Nabi Muhammad SAW melebihi kenalnya mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Mereka kenal dengan anak-anak mereka, kenalnya mereka kepada Nabi, kenalnya mereka kepada Nabi, tahunya mereka tentang Nabi Muhammad SAW ibarat mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita yang punya anak 3, 4, 5, kita tahu si fulan Aisyah, si fulana Aisyah, si fulan Ahmad. Anak yang nomor 3 Ridwan, anak yang nomor 4 Malik, anak yang nomor 5 ya Zainab, tahu, kenal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Yahudi, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel, mengenal Nabi Muhammad SAW ibarat mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan kata pendeta Yahudi, rahib Yahudi Abdullah bin Salam, yang kemudian menyatakan Islam di hadapan Nabi SAW, sempat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kita ini mengenal antum, mengenal Nabi Muhammad melebihi kami kenalnya terhadap anak-anak kami sendiri. Kata Rasulullah, kok bisa begitu? Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, kita orang-orang Yahudi gila terhadap kerja, maniak terhadap dunia ini. Keluar dari rumah dalam kondisi masih gelap, subuh. Ketika kembali ke rumah dalam kondisi hari masih gelap, malam hari sudah. Dan wallahi demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri-istri kami di rumah. Apakah benih-benih yang ada di rahim mereka itu bersumberkan dari benih kami, ataukah dari orang lain? Tidak tahu. Tapi tentang antum, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami mengenal, tertulis dalam kitab Taurat kami yang dibacakan oleh rahib-rahib kami. Ya Allah, jangan antarkan kami ke jalannya orang-orang Yahudi yang Engkau benci kepada mereka. Wala dhalin. Ya Allah, janganlah antarkan kami ke jalan orang-orang yang sesat. Sesat lagi menyesatkan. Siapa mereka? Nasara, Nasrani, Kristian. Orang Kristen, Nasara, Nasrani
Subhanallah, coba kita tanya tetangga kita yang beragama Nasrani tersebut, buat apa ada pohon Natal? Kenapa dipernak-perniki lampu? Aku yakin mereka tidak bisa menjawab. Ini untuk rame-rame doang, sekedar untuk merayakan. Apa fadilahnya, keutamaannya, dapat pahala apa? Gak tahu. Yang penting pendeta nyuruh begini. Coba tanyakan ketika Esther Isa Al-Masih bikin telur diwarna-warnain, ada coklat, ada warna merah dan seterusnya. Buat apa? Nggak tahu. Apa keistimewaannya? Apa keutamaannya? Dapat pahala apa? Nggak tahu. Iya kan? Termasuk juga ibadah pakai nyanyi-nyanyi. Kalau ini tahu jawabannya Ustaz. Apa? Kita menyanyi ibadah ini untuk menghibur Tuhan. Subhanallah, Tuhan dihibur. Alhamdulillah min dzalik. Subhanallah, agama khayal. Gak pakai hujah, gak pakai dalil. Yang penting rajin beramal. Rajin beramal tapi tidak di atas ilmu. Hati-hati. Orang yang bersemangat beramal, rajin beribadah, tapi tanpa ilmu, tanpa hujah, tanpa dalil, berarti dia identik dengan kaum Nasrani. Orang yang punya ilmu, rajin ke pengajian, tapi tidak mengamalkan ilmunya, mereka itu identik dengan siapa? Yahudi. Makanya kita ucapkan, ya Allah, jangan antarkan kami, ya Allah, ke jalan orang-orang yang Engkau murkai, yaitu Yahudi. Dan juga jangan antarkan kami, ya Allah, ke jalannya orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani. Makanya kita ucapkan apa? Amin. Yujibukum Allah akan mengijabah doa kita. Dan Yahudi paling hasut, paling iri dengki, paling jealous kepada kita terhadap ucapan salam di antara kita. Karena mereka tahu ketika kita mengucapkan amin, berarti Allah telah melaknati Yahudi. Ketika kita mengucapkan amin, berarti kita ingin menghindar dari sifat Yahudi. Makanya orang Yahudi sangat benci dengan kita terhadap dua hal: ucapan salam dan amin di belakang imam kita. Ketika kita mengucapkan salam, kita saling mendoakan, mereka saling meniru kita. Yahudi salamon, salamon, ikan salam. Mereka Nasrani meniru kita juga. Coba tanyakan kepada bapak-bapak kita yang sudah tua, Pak, 20 tahun lalu ada enggak salam sejahtera untuk kita semua? Gak ada. Paling 15 tahun atau 10 tahun, gak ada. Iya kan, di zaman Pak Harto saya tidak pernah dengar itu. Tapi sekarang mereka menyuruh umat Islam salam sejahtera untuk kita semua. Apaan? Salam itu dari Islam. Afsus salam bainakum, mengucapkan salam, saling mendoakan keselamatan, kesejahteraan yang pada ujungnya masuk surga. Tidak ada di agama yang lain. Subhanallah, setiap ketemunya kita mengucapkan salam. Mereka ingin meniru-niru kita. Ya kan? Dan mereka orang Yahudi paling benci dengan kita ketika kita mengucapkan amin di belakang imam kita. Karena orang Yahudi mengerti dan tahu kita sedang mendoakan agar Allah melaknati mereka. Wallahu a'lam, demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Saya tinggal 10 menit lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Ustaz, apabila imam lupa rakaat, Ya. Harusnya duduk rakaat kedua kemudian berdiri. Bagaimana? Harusnya tasyahud. Ya. Bagaimana cara kita mengingatkannya? Apa kita duduk mengingatkan atau kita ikut dulu berdiri baru mengingatkan? Ya. Yang kedua Ustaz, apabila kita masbuk Ustaz, masbuk kita datang imam sudah rukuk posisinya. Bisa tolong dipraktikkan Ustaz, apa kita takbir seperti ini dulu atau langsung rukuk Ustaz? Iya, itu aja. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan Imam lupa tentang jumlah rakaat, termasuk tasyahud yang pertama. Apa sikap kita mengingatkan? Kalau laki-laki
mengingatkan imam yang salah atau lupa dan jumlah rakaat dengan ucapan apa? Tasbih subhanallah. Kalau perempuan dengan tepukan tangan, bukan tepuk pramuka ya. Tepukan tangan seperti ini untuk mengingatkan imam bahwasanya imam lupa untuk jumlah rakaat. Ketika imam tersebut belum sempurna berdirinya, imam itu diucapkan subhanallah, belum sempurna berdirinya, dia harus duduk lagi. Dia harus apa? Duduk lagi untuk melakukan apa? Tasyahud yang pertama. Tetapi jika imam tersebut sudah berdiri tegak, maka tinggalkan tasyahud yang pertama, dan kita sebagai makmumnya ikut dengan imam, ikut berdiri juga. Tinggalkan tasyahud yang pertama. Kenapa? Karena imam sudah berdiri tegak. Nanti sebelum salam dia melakukan apa? Sujud sahwi. Kita lihat hadisnya. Hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum min rak'ataini," apabila salah seorang di antara kalian berdiri, wabil khususnya imam, dari rakaat yang kedua, falam yastatimma qa'iman, dia belum sempurna berdirinya. Kita lupa atau imam lupa, belum sempurna berdirinya, baru setengah, belum berdiri tegak. Apa yang dilakukan? Makmum mengucapkan subhanallah. Si imam belum berdiri tegak ini. Apa sikap imam? Falyajlis, duduk untuk melakukan apa? Tasyahud. Fa idza istatamma qa'iman, tetapi kalau sudah berdiri tegak, kita sudah mengucapkan berapa kali subhanallah, subhanallah, tapi imam sudah berdiri tegak, khalas, sudah cukup. Imam sudah berdiri tegak, berarti tinggalkan tasyahud yang pertama. Kita makmum bagaimana? Ikut berdiri juga. Tapi ingat, ya, kata Rasulullah, fa idza istatamma qa'iman fala yajlis wal yasjud sajdataini sahwi qabla ay yusallima. Tapi hendaknya imam termasuk makmum juga untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam, 2 kali sujud. Jelas? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendapatkan di masjid ini imam sudah ruku atau sujud atau apapun, apa yang kita lakukan pertama kali? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Imam ruku, langsung takbir lagi untuk ruku. Allahu akbar. Jadi takbiratul ihram dulu, baru ruku. Termasuk imam sujud, imam tasyahud, kita melakukan takbiratul ihram dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, langsung sujud. Jelas Bapak? Ibu-ibu jelas? Ayo, ada yang lain? Silakan Bapak. Ada 2 Pak. Silakan. Yang pertama tadi dengan sapi. Iya. Itu setelah dulu ayat itu ya. Iya. Kita waktu membacakan Allahu Akbar kan langsung saja begitu. Sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu jika kehilangan tasyahud yang pertama, kita melakukan sujud sahwinya sebelum salam. Artinya setelah kita selesai daripada tasyahud yang terakhir. Artinya sudah sujud kita kan, sujud yang normal. Kemudian tasyahud, salawat Nabi, doa sebelum salam. Ya kan? Kemudian berhubung kita ketinggalan tasyahud yang pertama tadi, sujud sahwi 2 kali sujud. Ada doa enggak? Ada doa. Doanya apa? Sama dengan doa-doa ketika sujud. Doa sujud ada berapa? Ada 12 bacaan. Yang paling pendek apa? Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Adapun hadis yang mengatakan jika sujud sahwi membaca doa subhanalladzi la yashu wa la yanam, ini hadis dhaif. Kalau dikatakan hadis dhaif, sanadnya lemah, berarti tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh mengambil hadis dhaif atau maudhu atau palsu di dalam berhujjah untuk beramal. Jelas Bapak? Apakah waktu mau sujudnya itu membacakan Allahu Akbar? Ya, membaca takbir juga. Setiap perubahan yang ada dalam sholat
dari berdiri ke ruku, kemudian dari berdiri ke sujud, atau termasuk sujud sahwi, ada perubahan-perubahan mengucapkan takbir juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali satu yang beda, bukan takbir. Kapan? Ketika iktidal. Berarti dari ruku kita membaca tasbih dan tahmid. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Yang kedua Pak? Kedua, kadang-kadang kita melihat imam ya, khususnya pada waktu sholat sunnah, habis ikhtiar, yang pun langsung baca Fatihah. Iya. Dia meninggalkan doa iftitah. Ya, sedangkan begitu banyak tadi. Betul, ada sekitar 9 doa istiftah atau iftitah tersebut. Untung itu banyak itu membaca Fatihah. Ini imam yang malas ini. Kita katakan imam yang malas untuk membaca doa iftitah, ya kan? Seharusnya kan fadilahnya luar biasa. Sekedar membaca yang paling pendek lah ambil. Apa yang paling pendek tadi? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. 12 malaikat berebut untuk mengambil itu bacaan. Siapa yang paling duluan mengangkat kepada Allah? Siapa yang paling duluan menulis? Subhanallah. Apa yang paling pendek lagi? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pintu-pintu langit terbuka. Atau doa iftitah yang membuat kita dicintai oleh Allah. Ya Allah, imam, ada makmum kalian masih wudu, masih berada di luar. Jangan terburu-buru. Tumaknina. Salah satu ciri khas orang tumaknina setelah takbiratul ihram dia membaca doa istiftah atau iftitah tersebut. Pilih yang paling dia suka. Apa itu? Banyak atau ada kita dengan imam yang Ya, berarti dia tidak mengerti terhadap sunnah. Kita ingatkan, Pak Ustaz, Pak Kiai, afwan ini kita banyak jamaah. Kok antum kayaknya sepertinya takbiratul ihram langsung Al-Fatihah. Alangkah baiknya membaca doa istiftah, ada ta'awud juga. Fadilahnya sangat luar biasa. Termasuk doa istiftah yang paling pendek itu juga Pak, ketika kita mendapatkan kecintaan Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, dan yang lainnya. Yang jelas Bapak Ibu, jika kita menjadi imam, usahakan doa kita itu dibaca. Jangan tidak dibaca. Bahkan termasuk Al-Fatihah sekalipun itu harusnya ada dialog kita dengan Allah. Rasulullah membacanya ayat per ayat. Itu yang seringnya, meskipun secara bersambung boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab kita. Kata Allah kepada malaikat-malaikatnya, ini hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tartil betul. Meskipun kita katakan boleh bersambung kalau buat napasnya dan bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Kabian Abdul apa? Diputus ayat per ayat dibaca. Allah Ta'ala. Ya, silakan. Pertama yang tadi amin, masuk apa? Apakah tidak ada pasir amin atau itu? Kalau aminnya bacaannya maaf, sholatnya jahriyah. Sholatnya jahriyah kan keras tentu. Yang muddu sautah, Rasulullah itu memanjangkan. Amin. Termasuk makmum. Termasuk ahwal, termasuk perempuan. Amin. Mengucapkan amin juga. Dan ingat suara bukan aurat. Suara bukan aurat. Kalau suara aurat, para wanita tidak boleh telepon ustaz, tidak boleh telepon antum. Ya, kalau suara aurat dan suara bukan aurat. Yang kedua, kalau sujud apakah tangan juga atau Ada khilaf di kalangan para ulama. termasuk kaki apakah? Ya, sebentar, khilafnya ulama. Yang pertama hadis Abu Hurairah, yang kedua hadis Sa'id bin Hajar. Dari iktidal ke sujud, kalau hadis Abu Hurairah, tangan dulu baru lutut. Sedangkan hadis Sa'id bin Hajar, lutut dulu baru tangan.
Dua-duanya konteksnya apa? Selisihi onta turun. Bapak-bapak pernah lihat onta turun? Pernah lihat onta turun? Gak perhatian antum onta turun. Onta turun ternyata kalau onta itu subhanallah, antum perhatikan di YouTube mungkin ada. Onta turun, kalau onta itu punya beban berat di punggungnya tersebut, ya, itu kaki yang mana duluan? Kaki depan kinayah tangan, kaki belakang kinayah lutut. Kaki mana? Kalau onta itu bebannya berat, dia belakang dulu, baru depan. Kita kan disuruh untuk menyelisih onta turun kan? Ketika kita punya badan gemuk atau perempuan lagi hamil, ya kan? Enaknya apa? Tangan apa lutut dulu? Tangan. Kalau lutut dulu bisa sobek celana, atau bagi perempuan yang hamil bisa jatuh. Tapi onta, subhanallah, ketika nggak punya beban atau bebannya sedikit, yang mana duluan? Kaki depan atau kaki belakang? Kaki depan, dia kan? Kaki depan baru belakang. Kita yang slim, yang kurus, langsing, masya Allah, enaknya apa? Lutut dulu baru tangan. Dua-duanya benar. Antum enaknya yang mana? Mau tangan dulu boleh, mau lutut dulu boleh. Dua-duanya benar. Yang salah siapa? Yang menyalahkan. Itu salah pasti. Posisi kaki Ustaz, posisi kaki apakah harus nempel? Harus nempel. Nanti kan will become, insya Allah kita akan jelaskan. Cuma ketika sujud, kedua telapak kaki kita tersebut menempel. Yang kanan terkena kaki yang kiri. Jelas? Bukan terbuka seperti itu. Baik, ibu-ibu ada pertanyaan? Ada pakai kertas. Ustaz, kemarin saya salat berjamaah selalu membaca Al-Fatihah dan surat karena tidak tahu bagaimanakah nasib salat saya tersebut. Ya, tidak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu ibu. Yang Allah hukumi ketika kita sudah tahu. Allah Maha Adil. Artinya dengan kondisi pengetahuan di masa lalu misalnya seperti itu, ya insya Allah ada hitungan pahalanya. Tapi sekarang kita sudah tahu yang benar seperti ini misalnya, maka kita dari besok hari nanti atau malam ini tadi salat isya, besok salat subuh dan selanjutnya kita sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Yang jelas Allah tidak melihat di masa lalu kita. Yang terjadi biarlah terjadi. Toh dalam kondisi kita tidak paham dan tidak mengerti, Allah baru menghukumi kita jika kita sudah mengerti dan sudah ada ilmunya. Wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.